Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan menyuguhkan referensi kitab Riyadul Badi'ah, Riyadul Fathul Qorib, atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 161. 161 baris pertama ada kalimat wa arkanul khutbataini. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Syafaati Rasulillah wa berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini khamsatun. Dan rukun dua khutbah itu ada 5.
Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu, tepatnya di halaman 160, halaman sebelahnya, halaman sebelah kanan, baris ketiga ada kalimat wa paraiduha salasun. Wa minhum man abar ana bisyurut. Fardu Jumat atau syarat Jumat ada 3. Ahaduha wasaniyah khutbatani, yang pertama dan yang kedua, sebelum khutbah sebelum Jumat harus ada khutbah. Maka disambung di halaman 161, khutbah tidak sembarang khutbah. Karena khutbah bukanlah ceramah yang bebas bicara apapun, bebas bergerak kemanapun, bebas membahas apapun. Lagi khutbah bukan ceramah. Tapi khutbah memiliki aturan dan panduan sendiri yang mencakup di dalamnya ada syarat dan rukun khutbah. Oleh karena itu, yang akan kita bahas malam ini, apa sih rukun khutbah? Maka jawabannya, wa arkanul khutbataini khamsatun, rukun khutbah itu jumlahnya ada 5. Ingat baik-baik, terutama pengurus masjid ini, yang bertanggung jawab sah dan tidaknya Jumat di masjid ini. Awaluha, yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun khutbah yang kedua adalah memuji Allah. Memuji Allah, nanti dijelaskan juga di bawah, tapi takut lupa. Mumpung ingat saya jelaskan. Memuji Allah itu dengan berbagai macam memuji. Bisa katakan alhamdulillah dengan menggunakan kalimat isim, atau dengan kalimat fi'il ahmadullah, atau dengan menggunakan mutakalim malwair nahmadullah dan lain sebagainya. Yang penting narasinya narasi memuji Allah. Kemudian summa saniha, yang kedua as-salatu ala Rasulillah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak mungkin kita menyebut Allah tanpa menyebut Rasulullah. Li'anna ma yaftakiru ila dzikrillah. Karena di mana saja kita ketika menyebut Allah, yaftakiru, pasti harus ila dzikri Rasulillah, menyebut nama Rasulillah. Seperti puji, la ilaha illallah, tidak cukup dengan la ilaha illallah, tetapi harus juga ada Muhammadur Rasulullah. Syahadat, tidak cukup dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi juga harus menggunakan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu juga dengan kal adzan, di dalam adzan, wassalat, di dalam salat, itu juga harus menyebut Allah dan Rasulullah. Di sini ini Allah, pasti sebelahnya ada
Muhammad Rasulullah. Itu tidak bisa dipisahkan dimanapun, kapanpun. Bahkan watundabus sholatu alal ali, dan disunahkan juga membaca sholawat alal ali kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi juga wa ala alihi wa sahbi, bahkan disunahkan menyebut sahabat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma'as salati alaihi. Nah, walabduha muta'ayyanun, dan lafaz keduanya itu ditentukan. Baik lafaz puji maupun lafaz sholawat itu ditentukan. Ay huruful lafzi wassalat, huruf lafaz hamdi dan sholat itu ditentukan harus madah alhamdi, harus narasi alhamdi, harus narasi as-sholat. Maka oleh karena itu lihat di layar, fala yujzi'u asyukru lillah. Orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dia mengatakan asyukru lillahi rabbil alamin, itu tidak cukup. Karena syukur belum tentu memuji. Ada seorang yang galak sama kita dikasih sesuatu dari dia, kita katakan terima kasih, dan terima kasih itu bukan berarti memuji dia. Tetapi Allah nilai samping terima kasih juga memuji. Begitu juga memuji, as-sana itu tidak cukup. Orang mengatakan alhamdulillah, dia mengatakan as-sana'u lillah. Tidak. Karena as-sana bukan memuji. Itu madah alhamdulillah. Madah salawat sekarang, wala yakfi rahimallahu Muhammad, dan tidak cukup dengan mengatakan rahimallahu Muhammadan, semoga Allah merahmati Nabi Muhammad, tidak cukup. Harus Allahumma sholli ala Muhammadin. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Walal ityanu bid-dhamir, dan tidak boleh menggunakan kata dhamir fi sholati ala Nabi dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allahumma sholli wa sallim alaihi, nggak boleh. Harus ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim alaihi, nggak boleh. Nah, saya keluar sebentar. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi tidak boleh. Bagaimana dengan orang yang sambutan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu tentu sama sekali lebih tidak boleh. Karena di situ tidak menyebut nama Muhammad dan tidak menyebut domirnya sama sekali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mana Muhammadinnya? Dan itu terlalu banyak orang yang sambutan membaca salawatnya begitu. Wassallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muhammadnya tidak disebut. Sayyidil mursal itu siapa? Tidak disebut. Bahkan disebut domir saja itu tidak boleh. Apalagi tidak disebut domir sama sekali. Apalagi Nabi Muhammadnya tidak disebut. Hati-hati nih panitia. Harus.
Nah, kita perdalam ya, sekalian ngaji ya. Perdalam ya. Oleh karena itu, wa yuta'ayyanu lafdzul jalalah. Ditentukan lafaz Allah. Fala yuji'u. Tadi hamdunya tidak boleh diganti dengan asyukru, tidak boleh as-sana. Sekarang lafdzul jalalah itu juga tidak boleh diganti dengan yang lain. Fala yujzi'u alhamdulillahirrahman. Nah, walaupun Rahman itu nama Allah. Au nahwihi. Alhamdulillahirrahim. Nama Allah itu kan ada 99. Asmaul husna. Silakan cari satu-satunya. Cuman dalam khutbah Jumat tidak boleh selain Allah. Tetap harus lillah. Alhamdulillah. Yaitu Anda berjalan ditentukan lafaz Allahnya. Tetapi walayu ta'ayyanu lafdhu Muhammad. Tidak ditentukan lafaz Muhammad. Bal yakfil Bashir. Cukup menyebut al-Bashir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil Bashir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil Bashir. Silahkan. Allahumma sholli wa sallim ala Nadir. Silahkan. Tapi harus disebut. Karena Nabi Muhammad itu punya banyak nama. Kalau nggak salah ada 9 nama untuk Nabi Muhammad. Al-Bashir, An-Nadir, Yasin, Toha, Mustafa, dan lain sebagainya. Silakan. Tapi harus disebut. Wa nahwa dzalik. Ingat. Lafaz Allah harus ditentukan, tidak boleh diganti. Tapi lafaz Muhammad boleh diganti dengan nama lain. Yang penting itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tuh. Summal wasiyatu. Kemudian yang ketiga wasiat bittaqwa. Dengan takwa. Nah, apa wasiat bittaqwa? Definisinya wahiyya. Wasiat bittaqwa itu adalah imtisalu awamirillah. Memerintahkan, menjelaskan, mengajak, melaksanakan perintah Allah. Wajtinabu manahihi. Dan menjauhi larangan Allah. Itu batasan wasiat. Cuman 2. Imtisalu awamirillah. Wajtinabu manahi. Atau manhiyati. Ngajak melaksanakan perintah Allah. Ngajak menjauhi larangan Allah. Cuman dalam wasiat ini agak loyal. Wala yuta'ayyanu lafdhuha 'ala shahih. Dan tidak tentu lafaz wasiat itu menurut qaul sahih. Silahkan cari kalimat yang lain. Yang penting li'anna ghardoha al-wa'zu. Karena tujuannya yaitu memberikan peringatan. Tidak mesti aku wasiat. Cukup aku memperingati. Oleh karena itu, wahwa, definisi wasiat itu adalah hasilun bi ghairi lafdhiha. Cukup walaupun lafadznya ghair, bukan lafadz wasiat. Fayakfi atiullah. Cukup dengan kalimat atiullah. Usikum wa nafsi. Silakan. Dan lain sebagainya. Kena lafadznya itu tidak ditentukan. Beda dengan lafadz alhamdulillah. Wa qira'atu ayatin. Dan keempat, membaca ayat fi ihdahuma dalam salah satu khutbah 2. Apakah mau khutbah yang pertama membaca ayat? Silahkan. Apa mau di khutbah yang kedua membaca ayatnya? Silahkan.
Tetapi idealnya wa yusanu ja'luha fil awal. Disunahkan menjadikan baca ayat ini dalam khutbah yang pertama. Ba'da pirogiha. Setelah selesai khutbah yang pertama. Maka saya kalau khutbah, penutupnya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga khutbah saya yang singkat ini disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan mampu menjauhi apapun yang Allah larang kepada kita, karena tugas kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di sini ba'da firaghiha. Setelah itu ditutup. Banyakkan khatib yang lain kan bacanya di tengah-tengah. Akhirnya diakhiri dengan ceramah. Padahal di sini ba'da firaghiha. Nah, kenapa baca ayat di khutbah pertama? Karena biar balance. Karena nanti baca doa itu di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua jumlahnya ada 4. Puji, salawat, wasiat, doa. Di khutbah yang pertama, puji, salawat, wasiat, ayat. Jadi sama-sama 4. Nah itulah matematika Allah. Tidak bisa ditebak oleh dengan matematika manusia. Kalau matematika manusia, 5 dibagi 2 itu berapa? Daus. 5 dibagi 2 itu dapatnya berapa? 2,5. Matematika Allah, 5 dibagi 2 sama dengan 4. Mau ngerti atau tidak, itu matematika Allah. Matematika manusia, 2, 1 ditambah 1 berapa? 2. Matematika Allah, 1 ditambah 1 sama dengan 28. Itulah matematika Allah. Nah, yang terakhir, wa khamisuha, dan yang kelimanya rukun khutbah adalah ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat, membaca doa untuk mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana bi ukhrawiyin, dengan doa ukhrawi yang berhubungan dengan akhirat, dosa, surga, minta perlindungan dari neraka. Nggak usah ngedoain mudah-mudahan jamaah di sini bisa tambah istri semua, nggak usah, itu urusan dunia. Itu urusan dunia. Nanti jamaahnya minggu depan malah tambah ramai. Bahkan wakila la yajib wa antasara li hadzal adra'i wa ghairihi. Bahkan di kalimat lain tuh ada mungkin di sini juga yang tidak boleh kita mendoakan di dalam khutbah, mendoakan kepada pribadi secara khusus. Tidak boleh. Di dalam khutbah, mudah-mudahan kita punya RW yang baru ini diangkat derajatnya, enggak boleh. Karena di sini doa itu lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sayang ketua masjid udah berapa kali nggak ngaji ya? Itu rukun khutbah.
Wa yushtaratu, dan akan kita bahas nanti adalah syarat-syaratnya khutbah. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Selamat mengingat dan menghafal rukun khutbah yang 5, terutama para pengurus. Coba tutup bukunya, saya tes sekarang. Tutup bukunya. Tutup semua bukunya. Tutup semua bukunya. Ada berapa rukun khutbah? Pertama, hamdalah. Memuji kepada Allah. Lafadznya ditentukan atau tidak? Ditentukan. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad. Keluarga dan sahabatnya disunahkan enggak? Disunahkan, disebut. Lafadznya ditentukan atau tidak? Lafadznya ditentukan atau tidak? Tidak. Terserah Muhammadin al-Bashir an-Nadhir. Tidak mesti Muhammad. Rukun khutbah yang ketiga apa? Wasiat. Apa definisi wasiat? Mengajak melaksanakan perintah Allah. Lafadznya ditentukan atau tidak? Tidak. Mau usikum, mau atiu, silakan. Yang keempat apa? Baca ayat Al-Quran. Di sini nggak dijelaskan ya. Nah, ayat Al-Quran itu juga tadi saya lupa. Ayatun mufhimatun, ay maknan maksudan. Ayat yang punya arti. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Tidak boleh membaca ayat yang tidak ada artinya. Walidzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus ayatun mufhimatun. Maknan maksudan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Nun, sadaqallahul azim. Walaupun satu ayat itu enggak boleh. Lanjut, yang kelima apa? Doa. Mukminin mukmin. Nah, 5 khutbah sekarang dibagi 2. Khutbah yang pertama memiliki 4 rukun. Yang pertama muji kepada Allah. Yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga wasiat bittaqwa. Yang keempat membaca ayat Al-Quran. Begitu juga khutbah yang kedua memiliki 4 rukun. Yang pertama memuji kepada Allah. Yang kedua salat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga wasiat bittaqwa. Yang keempat doa lil mu'minina wal mu'minat. Ini kalau pelatihan khatib udah lulus semua ini sebenarnya. Kalau kreatif udah. Bikin penataran aja lah. Nah, nanti ke depan kita akan membahas apa sih syarat khutbahnya. Wa yushtaratu li sihhatil khutbati, syarat untuk sahnya khutbah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.